Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Kita belajar matematika, matematika asik, matematika mudah. Kalian pasti bisa. Hari ini kita melanjutkan bab perpangkatan dan bentuk akar, bagian kedua, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Nah, KKM-nya tetap 65. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran dari Bu Heni, kalian dapat memahami sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat. Setelah kalian memahami sifat-sifat bilangan berpangkat bulat, ini akan mempermudah atau mempercepat kalian menyelesaikan bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat itu apa saja? Yang pertama, tentang perkaliannya. Syaratnya ini berlaku jika bilangan pokoknya sama ya. Contohnya ini, bilangan pokoknya sama-sama A. Kalau perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Jadi, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan bilangan pokoknya sekali ditulis A, pangkatnya ditambah M tambah N. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan bilangan pokoknya sama atau tidak. Sama ya, yaitu sama-sama 2. Jadi bilangan pokok itu angka yang ada di bawah, yaitu bilangan pokoknya 2. Kita tulis dulu bilangan pokoknya 2 di sini. 2. Karena perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. 5 tambah 12. 5 tambah 12. Sama dengan 2 pangkat berapa? 17. Karena pangkatnya besar, cukup sampai sini aja. Tidak perlu dihasilkan ya. Selanjutnya, nomor 2. 5 pangkat negatif 8 dikali 5 pangkat 3. Yang pertama, kalian perhatikan bilangan pokoknya sudah sama atau belum? Sudah. Berarti berlaku rumus ini ya. Tetap kita tulis bilangan pokoknya dulu, yaitu 5. Di sini angka 5. Kemudian, karena pangkatnya soalnya dikali, jadi pangkatnya tinggal ditambah. Negatif 8 tambah 3. Sama dengan 5 pangkat negatif 8 tambah 3. Hutang 8 dibayar 3. Masih hutang 5. Nah, ini ketemu nih pangkat negatif nih. Kemarin kita pelajari gimana kalau ketemu bilangan pangkat negatif, rubah ke pangkat positif, tinggal dibalik. Kan sebenarnya ada per 1 gitu kan kalau sebenarnya. Jadi yang bawah 1, di atas per 5 pangkat positif 5. Seperti itu ya. Kita tidak perlu hasilkan, tapi kalau misalkan di soalnya diminta hasilkan ya dihasilkan ya. 5 pangkat 5 itu berapa? Dan satunya ini tetap ditulis. Kalau angka satunya di atas tetap ditulis, jangan dihilangkan ya. Kemarin ada yang nulisnya sama dengan lagi 5 pangkat 5. Nah, satunya kemana? Nggak boleh dihilangin kalau satunya di atas ya. Tetap aja seperti ini. Nah, lanjut. Contoh soal ketiga. Ini kalau dihasilin berapa coba? Ada yang tahu? Sama dengan 1 per 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 3125. Ya. Ini nih hasil akhirnya. Kemudian contoh ketiga. Nah, seperti ini. Perhatikan bilangan pokoknya sama nggak? Beda, yang ini 3, yang ini 2. Ya. Kalau di sini 3, di sini 2, mau ditulis 3 apa 2-nya ya? Kan bingung. Jadi tidak berlaku rumus ini kalau bilangan pokoknya beda. Jadi gimana penyelesaiannya? Ya dihitung aja satu-satu. 3 pangkat 2, 3 kali 3 berapa? 9. Dikali 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadinya 9 kali 8, 72. Seperti itu. Kalau bilangan pokoknya beda ya. Lanjut yang D. Nah, kalau pecahan nih.
Lihat bilangan pokoknya sama atau tidak? Sama, yaitu 2/3. Berarti kita tulis 2/3 pangkat 4 ditambah negatif 7. Sama dengan 2/3. Plus kali min, berarti 4 dikurang 7. Negatif 3. Nah, ketemu lagi pangkat negatif. Pangkat negatif ke pangkat positif, angka bilangan pokoknya tinggal dibalik. 2/3 jadi 3/2. Ini hampir sama kayak latihan kemarin nih. Negatif 3 jadi positif 3. Nah, ini hasilnya 3/2 pangkat 3 itu artinya 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2 sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya ada 3. Ya, semuanya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3, 9. Kali 3, 27. Bawahnya juga 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 27/8. Ya, ini nih hampir sama dengan latihan kemarin. Lanjut. Sifat yang kedua, ada perkalian pasti ada pembagian. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurang. Contoh soal. Nah, mudah ini. Bilangan pokoknya sudah sama yaitu 4. Tinggal kita tulis 4, pangkatnya tinggal dikurang. 8 dikurang 6. Sama dengan 4 pangkat 2. Dihasilin 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Bukan 4 kali 2 ya, tapi 4 kali 4. Lanjut yang B. Nah, ini ada yang nulisnya per. Kalau per itu kan samanya pembagian ya. Bilangan pokoknya sama 3. Pangkatnya kalau pembagian tinggal dikurang. Jadi negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, ini pengurangan, ini negatifnya dari soalnya ya. Jadinya 3, bilangan pokoknya ini ketemu negatif, positif. Jadi negatif 5, positif 2. 3, punya utang 5 dibayar 2, masih hutang 3. Ketemu lagi nih, pangkat negatif berubah ke positif, ini kan per 1. Dibalik jadi 1/3 pangkat 3. Sama dengan 1/3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi hasilnya 1/27 ya. Bukan disama denganin lagi jadi 27. Salah. Jadinya kalau angka satunya ada di atas tetap ditulis. Lanjut. Yang C. Nah, seperti ini nih. Ini dalam bentuk variabel, sama aja. Jadi yang variabelnya sama, kita kurang dengan yang sama. Nih, A dengan A. Ini kan per ya. Per itu sama aja pembagian. Jadi A dengan A. Berarti A pangkat 3 kurang 2. 3 kurang 2. Kemudian apalagi B. Pangkat 1. Kalau nggak ditulis kan artinya ada pangkat 1 ya. 1 dikurang bawahnya 4. Kemudian C. Atasnya 1, bawahnya 1. 1 kurang 1. Sama dengan A. 3 kurang 2, 1 ya. Kalau pangkat 1 nggak perlu ditulis. Sebenarnya di sini ada 1, tapi nanti nggak usah ditulis ya. B. 1 kurang 4, negatif 3. C. 1 kurang 1, 0. Sama dengan A. Gitu kan. Ini pangkatnya negatif nih. Dibalik. Kita balik. Jadi kali 1 per B pangkat 3. Dikali C pangkat 0. Berapapun pangkat bilangan pokoknya dipangkatin 0, hasilnya 1. Sama dengan A kali 1 kali 1 tetap A. Per B pangkat 3. Inilah jawabannya ya.
Kemudian nih, kalau ada soal yang pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama nih, kayak ini nih, C. Yang satu pangkatnya 1, yang bawah juga pangkatnya 1. Cara cepatnya boleh kalian tinggal hilangkan, ya. Seperti itu. Kalau bilangan pokoknya sama dan pangkatnya juga sama, boleh langsung dihilangkan. Hasilnya tetap 1, gitu. Semoga paham ya. Lanjut, sifat yang ketiga, yaitu kalau ada tanda dalam kurung yang di dalam dengan yang di luar, angkanya dikalikan. M kali N. Contoh soal. Nah, seperti ini. Berarti 3 ada tanda kurung, dalam dengan luar tinggal dikali ya. Kalau dalam kurung 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 3 pangkat 20. Karena pangkatnya besar, tidak perlu dihasilkan. Lanjut, yang B. Nah, seperti ini. Sama, yang di dalam tinggal pangkatnya dikalikan dengan yang luar. 2 ini sebenarnya ada pangkat. Pangkatnya pangkat, betul, 1 kalau nggak kelihatan ya. Jadi semua pangkat yang di dalam kalikan dengan yang di luar. Berarti dari ujung bilangan pokoknya 2, 1 kali 3. Kemudian bilangan pokoknya A, 5 kali 3. Kemudian bilangan pokoknya B, 4 kali 3. Sama dengan 2, 1 kali 3, 3. A, 5 kali 3, 15. B, 4 kali 3, 12. Bisa dihasilin lagi nih. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. A pangkat 15, B pangkat 12. Seperti itu hasilnya, ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Nah, ini agak lebih panjang lagi. Sama ini. Yang ini kalau nggak ada dalam kurung tetap ditulis 3x pangkat 4 dikali 2. Yang dalam kurung dengan yang di luar kita kalikan dulu ya. Setiap ada dalam kurung, pangkat dalam dengan luar dikali. 2 kali 5. X 2 kali 5. Y 3 kali 5. Dikali, ini nggak ada dalam kurungnya, tetap 7Y pangkat 6. Sama dengan 3X pangkat 4 dikali 2 X pangkat 2 kali 5, 10. Y pangkat 15, 3 kali 5 kan? Dikali 7Y pangkat 6. Sama dengan, sekarang yang ada angkanya tinggal kita kali biasa. 3 kali 2, 6. 6 kali 7, 42. Yang ada variabelnya, ya, yang sama, X dengan X, perkalian pangkat ditambah. Berarti X 4 tambah 10. 4 tambah 10. Y 15 tambah 6. Sama dengan 42 X 14 pangkat 14 Y pangkat 21. Inilah jawabannya. Ya. Sekali lagi kalau nulis pangkat itu di atas ya. Karena pangkat itu berada di atas. Lanjut. Nomor 4. Ini kalau perkalian ada pangkat di luar, jadi A pangkat N kali B pangkat N. Contoh soalnya seperti ini. Kita tinggal jabarkan, berarti 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 5. Sebenarnya bisa dihasilin ya, tapi enggak dihasilin juga tidak apa-apa kalau pangkatnya besar. Nah, kalau kayak gini, kebalikannya nih, pangkatnya kan sama nih, ya kan? Ini bisa kita tulis 5 kali 6 pakai tanda kurung, pangkat 3. Karena pangkatnya sama. Bisa ditulis lagi, 5 kali 6 berapa? 30, pangkatnya 3. Seperti itu. Lanjut, berikutnya
Sifat yang kelima yang terakhir, jadi kalau ada A per B dipangkatin N, semua yang di dalam kurung harus dipangkatin N. A pangkat N per B pangkat N. Ya, contoh soalnya seperti ini. Jadi 3 pangkat 2 per 5 juga harus dipangkatin 2. Karena pangkatnya ini semua yang ada di dalam kurung. Ya, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9 per 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Seperti itu. Terakhir, ini contohnya. Nah, 8 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Tadi bisa kita tulis karena pangkatnya sama. Jadi, 8 kali 3 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Sama dengan 8 kali 3 berapa? 24 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Kemudian pangkatnya ini sama, yang di dalam bilangan pokoknya bisa kita bagi. 24 per 6 dipangkatin 4. 24 bisa dibagi 6? Bisa. Tinggal kita tulis 4 pangkat 4. Gitu ya. 4 pangkat 4 berapa? 256. Seperti itu. Sifat-sifat dari bilangan pokok, bilangan berpangkat bulat ya. Ada 5. Semoga dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Heni. Dicatat semuanya, jangan diringkas-ringkas. Buat kalian bahan belajar. Selanjutnya, kalau sudah mencatat, kerjakan latihan soal yang sudah Ibu berikan. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap semangat, kumpulkan tugasnya tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.